lagi sama Kak Dea di HMPA Online. Adik-adik, hari ini Kak Dea lagi, tapi kemarin bukan Kak Dea. Oke. Nah, adik-adik sudah siap semuanya ya, sudah mandi, pasti sudah wangi. Duduk yang manis, duduk tenang, jangan lupa dibawa Alkitab sama uang persembahannya. Kalau sudah siap semuanya, yuk bangkit berdiri, kita memuji Tuhan, kita nyanyi lagu Matahari Bersinar Terang. Ini juga disuting di belakang. Matahari bersinar terang, burung berkicaulah sekarang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Hari bersinar terang, burung berkicaulah senang, harum semerbak bunga di padang, semuanya mengajak kepada kita dan memuji nama Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Tuhan yang esa, dan memuji nama Tuhan yang esa. Nah, dengan tetap berdiri kita akan berdoa. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih buat pernyataan Tuhan kepada setiap kami sepanjang malam. Di pagi hari ini kami boleh bangun, kami boleh bernafas, menghirup udara segar, semua karena pernyataan Tuhan Yesus. Tuhan, kami IHMP Online ini akan memulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Tuhan memberkati setiap kami, biarlah adik-adik boleh duduk dengan diam, tenang, dan boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, Kau berkati dan ampunilah kesalahan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri kita akan menyanyi lagu Happy Ya 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 Happy Day. Ya 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 happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Ya 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 happy ya ya ya, saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Kita akan baca Mazmur, adik-adik dibuka Alkitabnya, kita baca dari Mazmur pasal 34, baik ayat 1 sampai dengan ke-5. Mazmur 30, pasal 34, ayat 1 sampai 5, kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dalam perlindungan Tuhan. Dari Daud, pada waktu ia pura-pura tidak waras pikirannya di depan Abimelek, sehingga ia diusir lalu pergi. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah, biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersukacita. Muliakanlah Tuhan bersama-sama dengan aku, marilah kita bersama-sama memasyurkan namanya. Aku telah mencari Tuhan, lalu ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Nah, adik-adik, meskipun di rumah aja kita masih tetap bisa memuliakan nama Tuhan, misalnya dengan nyanyi-nyanyi memuji Tuhan, kumpul sama mama papanya kita memuji Tuhan, papanya main gitar mungkin juga bisa ya. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak memuji Tuhan meskipun dalam situasi yang kita nggak bisa kemana-mana dari rumah aja. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Kak Ros, sekarang kita akan memuji Tuhan. Silakan duduk dulu semuanya.
Kita akan menyanyi baca kitab suci dengan hati yang tenang, duduk dengan diam. Kita akan menyanyi baca kitab suci doa tiap hari. Shalom adik-adik semuanya, terima kasih Kak Dea. Nah, sekarang kita waktunya untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Tuhan. Pada hari Minggu ini kami mau bersama-sama untuk membaca, mendengarkan firman-Mu. Urapi kami Tuhan, biarlah kami boleh duduk tenang dalam mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, sekarang adik-adik siapin Alkitabnya. Untuk adik-adik yang kelas kecil dan kelas tanggung. Kalau untuk yang ada di kelas TK yang sudah bisa membaca, boleh pinjam Alkitabnya papa, mama, atau opa, atau oma, tante, omnya boleh ya, yang bisa membaca. Tapi kalau untuk yang adik-adik yang belum bisa membaca, adik-adik dengerin dulu. Kita buka dari Kisah Para Rasul 28. Kisah Para Rasul 28 ayatnya yang ke-17 sampai yang ke-29. Wah, banyak. Sudah dapat semuanya? Nanti kita bacanya bergantian ya. Kakak baca ayatnya yang ke-17 ganjil, lalu adik-adik baca ayatnya yang genap. Untuk adik kelas kecil sama kelas tanggung udah tahu nih bedanya ganjil dan genap ya. Kalau 1, 3, 5, 7 itu ganjil. Kalau yang genap 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Oke, sudah dapat semuanya? Kisah Para Rasul 28 ayatnya yang ke-17 sampai 29. Kakak baca yang ganjil, adik-adik di rumah baca yang genap ya. Pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian Paulus memanggil orang-orang pemuka bangsa Yahudi, dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat bangsa kita, nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma." Ada di ayat yang genap. Akan tetapi, orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar. Tetapi, bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Akan tetapi, mereka berkata kepadanya, "Kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa yang jahat mengenai engkau." Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu, datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah. Dan berdasarkan hukum Musa, Nabi,
ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Maka, bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian mereka. Tetapi, Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini. Tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik, sehingga aku menyembuhkan mereka. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Oke, amin. Alkitabnya diletakkan dulu. Kakak punya video nih. Ini kan ceritanya kalau dari judulnya itu pembicaraan orang Yahudi di Roma. Tapi ada Paulusnya. Paulus, Roma, Yahudi. Bingung kan? Kita lihat video yang satu ini ya. Nah, Paulus pergi ke kota Roma. Sumber dari Alkitab Perjanjian Baru. Kitab Kisah Para Rasul pasal 27-28. Di kota Yerusalem orang Yahudi ingin menangkap Paulus karena percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Agar tidak terjadi keributan, datanglah tentara Roma untuk membawa Paulus ke markas tentara. Perwira Julius membawa Paulus dan tahanan lain untuk naik kapal pergi ke kota Roma. Tetapi Paulus memperingatkan perwira Julius agar kapalnya jangan berangkat pada hari itu. Tetapi perwira Julius tidak percaya kepada Paulus, malah percaya kepada nahkoda untuk tetap berlayar. Pada waktu itu angin sepoi-sepoi, dan kapal itu pun berlayar. Tiba-tiba datanglah angin badai dan mengombang-ambingkan kapal itu. Penumpang kapal yang banyak itu merasa takut jika kapal akan tenggelam. Paulus menyampaikan pesan malaikat Allah bahwa mereka semua akan selamat. Lalu Paulus mengajak mereka semua yang lapar untuk makan roti. Setelah makan kenyang, mereka melanjutkan perjalanan sampai di dekat pantai. Akhirnya kapal itu sampai juga di kota Roma. Paulus tinggal di sebuah rumah dan dikawal oleh seorang prajurit. Paulus tetap memberitakan Yesus adalah Tuhan kepada semua orang yang datang ke rumahnya. Ayat hafalan, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera,
Yesaya pasal 26 ayat 3. Nah, itu tadi videonya tentang Rasul Paulus datang ke Roma. Seru kan? Bagus kan videonya? Oke. Nah, adik-adik, Rasul Paulus ini tahu kan dulunya kerjaannya apa? Ih, orangnya jahat banget. Dia itu orang yang sangat membenci Tuhan Yesus. Dia nggak suka sama Tuhan Yesus. Jangankan sama Tuhan Yesus, orang-orang yang percaya sama Tuhan Yesus, dia nggak suka. Berarti bukan Rasul, dulu namanya siapa? Kok Paulus sih? Saulus. Nah, dulu Saulus itu orang yang jahat. Dia nggak suka sama orang-orang yang sayang sama Tuhan Yesus. Berarti dulu Saulus nggak suka sama kita, karena kan kita sayang sama Tuhan Yesus, kita anak-anak Tuhan. Dulu setiap kali Saulus itu tahu ada orang yang percaya sama Tuhan Yesus, habis, saking bencinya. Tapi saat itu si Saulus bertobat dan menjadi Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus ini memberitakan Injil ke seluruh belahan. Apa sih Kak Injil? Ini Injil. Dia memberitakan tentang keselamatan, memberitakan tentang kasih Tuhan Yesus, kasih sayang Tuhan Yesus kepada kita. Dia menceritakan ke semua orang, biar semua orang itu percaya sama Tuhan, biar semua orang itu mau berdoa dan menyebut nama Tuhan Yesus, biar semua orang itu mau nurut sama Tuhan Yesus. Nah, ternyata nggak semudah itu. Rasul Paulus banyak pencobaan, ya. Ternyata nggak semudah itu ya. Kita ngomong, aduh Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Nggak semudah itu adik-adik. Rasul Paulus aja udah jadi rasul, tetap menemukan kesulitan. Kalau di perikop yang kita baca, pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. Di sini Rasul Paulus ingin mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu baik loh sama orang-orang Yahudi itu. Tapi Rasul Paulus ini mengundang para pemuka-pemukanya atau pemimpin-pemimpinnya bangsa Yahudi yang ada di Roma. Nah, setelah si Rasul Paulus ini menceritakan tentang Tuhan Yesus, tidak semuanya orang mau percaya sama omongannya si Rasul Paulus. Wah, padahal Rasul Paulus ini ketika bertobat itu juga dengan campur tangan Tuhan. Tapi tetap ya, nggak semudah itu. Jadi ada orang yang percaya, ada orang yang nggak percaya sama Rasul Paulus. Sama seperti kita. Kita kalau ngomong ke teman-teman kita, ih, kamu kok pinter sih? Kok nilai kamu bagus sih? Iya dong, soalnya Tuhan Yesus kasih aku otak yang cerdas. Tuhan Yesus jaga aku ketika aku belajar. Tuhan Yesus kasih aku kemampuan untuk konsentrasi. Pasti bilangnya, ih gak mungkin lah, pasti nyontek. Ya kan, pasti ada yang kayak gitu. Padahal enggak, aku belajar. Kenapa aku bisa ya? Karena Tuhan Yesus
itu kasih kemampuan sama kita. Tuhan Yesus menyertai kita. Bayangin kalau Tuhan Yesus tidak menyertai kita ketika kita belajar. Kita nggak akan ngerti, Bu Guru ngomong apa sih? Kita nggak akan ngerti, ini soal jawabannya apa ya? Kita nggak ngerti. Nah, ketika kita percaya sama Tuhan Yesus, kita mau mengandalkan Tuhan Yesus, semua itu akan dibukakan sama Tuhan Yesus. Ya, tapi bukan berarti semuanya akan dipermudah sama Tuhan Yesus. Tetap yang namanya mengikut Tuhan Yesus itu tidak semudah mengibaskan rambut sih. Tetap, Kak, kok gitu? Berarti aku nggak mau ikut Tuhan Yesus soalnya berat banget. Nanti aku dibully, aku dijauhin teman-teman. Nggak usah khawatir, Tuhan Yesus tetap beserta adik-adik semuanya, di semua suasana, di semua keadaan. Tuhan Yesus tetap mau jadi sahabatnya adik-adik kok. Jadi adik-adik nggak usah khawatir, tetap jadi anak-anak Tuhan, tetap mau mengandalkan Tuhan Yesus, tetap mau percaya sama Tuhan Yesus, tetap kalau mau ngapa-ngapain berdoa dulu sama Tuhan Yesus. Ya, jangan takut. Kenapa? Karena Tuhan Yesus ada di hati adik-adik semuanya. Mau sekarang pandemi, mau sebelum pandemi, setelah pandemi sekalipun, ada nggak ada corona, Tuhan Yesus tetap ada kok. Tuhan Yesus tetap baik untuk kita semuanya. Tapi kita harus mengucap gak, karena Tuhan Yesus sudah baik sama kita. Tuhan Yesus sudah rela disalibkan di atas kayu salib untuk adik-adik semuanya. Sekarang tugas kita nih, gimana kita mengucap syukur karena kita udah diselamatkan. Kita beritakan kebaikan Tuhan Yesus orang-orang sekitar kita. Caranya gimana? Caranya, yang pertama, rajin belajar. Karena kalau kita rajin belajar, gak cuma rajin belajar, tapi sebelum belajar berdoa dulu sama Tuhan Yesus. Terus dengan orang-orang melihat, oh ya ampun siapa ya sekarang ya, Dinda, wah nilainya bagus karena dia ini anak Tuhan Yesus. Ternyata anak Tuhan Yesus pinter-pinter loh. Gitu. Yang kedua, mau nurut sama papa mama. Nah, kalau nurut sama papa mama, terus nanti teman-teman yang lihat, oh ya ampun Fidel nurut ya sama papa sama mamanya, disuruh makan-makan, disuruh mandi-mandi, disuruh tidur-tidur. Wah, ternyata anak Tuhan Yesus tuh nurut-nurut sama papa mamanya, anaknya begini. Oke, yang ketiga, taat peraturan. Nah, kalau sekarang ini kan masa-masa masih ada virus-virus yang bertebaran di luar sana. Jadi kita harus menjaga kesehatan, menjaga kebersihan. Kita taat aturan. Kalau sekarang disuruh kalau keluar rumah pakai masker, dia kan harus pakai masker, ya kan? Jangan dilepas maskernya. Kalau habis dari luar, masuk ke dalam, cuci tangan. Itu anak yang taat sama aturan. Nanti teman-temannya lihat, waduh, kok taat aturan ya? Ternyata anak Tuhan Yesus itu taat sama aturan. Nah, terus ada satu lagi, tapi kakak jelasinnya lewat video. Sekian dari kakak. Semoga adik-adik mau tetap menjadi anak-anak Tuhan, tetap mau menceritakan bahwa Tuhan Yesus itu baik loh. Mau menceritakan bahwa Tuhan Yesus itu baik loh. Menceritakan ke papa, ke mama, kakak, ke adik, ke teman-teman, ke saudara, ke semuanya. Oke, dengan cara apa? Nggak usah berkoar-koar. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Nggak usah repot-repot. Caranya dengan itu tadi, ya. Dan yang terakhir ini caranya. Ada di video setelah ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Siapa tuh? Apa dia satu sekolah sama kita?
pagi anak-anak. Ada anak baru di kelas kita. Namanya Priyanka dari India. Hah? Dari mana? Nggak tahu. Nggak pernah dengar. Oke anak-anak, ayo kita kerja kelompok lagi. Siapa yang mau satu kelompok sama Priyanka? Sofia, satu kelompok lagi ya? Iya, oke. Oke. Nah, aku rasa halaman pertama kita bisa bikin yang ini dulu, terus yang ini. Udah ada orang. Jadi, dari kisah tentang orang Samaria, apa yang Yesus ingin kita lakukan? Sofia? Kita mau menyayangi dan berbuat baik kepada orang yang susah. Priyanka, sini yuk. Aku Sofia. Hai, Bajumu bagus. Beli di mana? mamaku yang buat. Ini baju dari daerah India, namanya baju Punjabi. Aku paling suka warna ini. India itu ada di mana? Adik-adik tadi sudah mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan sama Kak Ros ya. Sekarang kita akan berikan persembahan. Adik-adik kan tadi sudah dikasih sama mama papanya. Dibawa uang persembahan taruh di tangan kanan. Nanti dimasukkan dalam amplop atau tempat yang sudah disediakan. Kita duduk aja, kita memuji Tuhan, lagunya persembahan kami. Persembahan kami sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami, persembahan kami. Sedikit sekali, kiranya Tuhan terimalah persembahan kami, persembahan kami. Sedikit sekali, saya udah adik-adik semua berdiri, kita akan berdoa persembahan kita. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau saat ini Tuhan kami sudah memberikan persembahan yang kami percaya itu berasal daripada Tuhan melalui orang tua kami. Tuhan memberkati orang tua kami yang sudah Tuhan pakai untuk boleh menjadi berkat buat kami. Tuhan berkati pekerjaan mereka Tuhan, dan Tuhan juga memberkati persembahan yang kami berikan, biar kiranya persembahan ini boleh dipakai dengan baik untuk kegiatan pelayanan kami. Tuhan juga memberkati tangan-tangan yang mengelolanya, biar kiranya boleh mengelola dengan baik dari takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, akhirnya ibadah IHMPA online sudah selesai. Saya ajak adik-adik semua berdiri. Kita akan bernyanyi memuji Tuhan di IHMPA online ini yang terakhir penutupan. Nah kiranya IHMPA online ini apa yang ada bisa terima, ada yang boleh mendengarnya dengan baik, boleh melakukannya dalam kehidupan hari lepas hari, selalu menjadi berkat. Kiranya Tuhan memberkati selama 1 minggu ke depan bersama dengan orang tua dan semuanya. Yuk kita berdiri, kita memuji Tuhan, jalan serta Yesus. Jangan menangis setiap hari.
Nah, sekarang adik-adik kita mau berdoa nih. Oke, dilipat tangannya, ditutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, pada hari Minggu ini kami masih boleh merasakan kasih-Mu, kami masih boleh merasakan luar biasa penyertaan-Mu kepada kami. Kami sudah boleh melewati hari-hari kami dari hari Senin hingga Sabtu, dan tibalah pada hari ini hari Minggu Tuhan. Kami boleh berkumpul secara virtual untuk kami boleh beribadah hari Minggu pelayanan PA. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami sudah diberikan kesempatan untuk kami boleh memuji nama Engkau, boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang disampaikan oleh Kak Anita tadi boleh menjadi pelita kami, boleh menjadi tuntunan kami untuk kami boleh terus mau menjadi anak-anak Tuhan. Tidak hanya untuk hari ini, tapi untuk besok dan selamanya. Kami mau tetap menjadi anak-anak Tuhan di segala suasana. Baik itu ada corona, baik itu ketika kami sakit sekalipun, baik itu ketika kami sendiri, baik ketika kami sedang bersedih. Kami mau menjadi anak-anak Tuhan, kami mau tetap mengandalkan Tuhan. Biarlah kasih Tuhan boleh ada dalam diri kami, sehingga orang-orang boleh melihat kasih Tuhan Yesus dalam diri kami, dalam segala perilaku kami, dalam segala tindakan kami. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk sekolah yang kami saat ini masih sekolah secara online. Biarlah Tuhan Yesus mau menyertai sehingga kami boleh diberikan kemampuan, diberikan kepintaran, meskipun sekolah secara virtual tidak bertemu langsung dengan bu guru kami, biarlah kami boleh tetap belajar dengan baik dan kami boleh menggapai cita-cita kami. Tuhan Yesus, inilah doa kami Tuhan, kiranya Kau mendengarkan doa kami. Amin. Amin. Sekolah minggu selesai, mari kita pulang. Bye-bye. Bye-bye. Tuhan memberkati. Sekolah minggu selesai, mari kita pulang. Bye-bye. Bye-bye. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati adik-adik semuanya. Stay safe, stay healthy. Tetap andalkan Tuhan Yesus. Oke?